Oke bro, nih ini update hari ke-7 setelah kita tinggalin terakhir ya. Jadi di sini kita akan masukin ikan bro, ya sama pantau-pantau dikit nih. Jadi sekiranya ada tanaman yang gagal hidup kita bakal ganti. Jadi kita udah bawa serap lagi nih, beberapa jenis moss ya. Nah sekarang, ayo kita lihat dulu apa aja nih kira-kira yang harus diganti. Kita mulai dari sebelah sini, ini oke ya. Nah, jadi ini mungkin karena kekurangan cahaya matahari, karena kalau dilihat di atas ini semua udah mungkin sekitar 30% ketutup ya, 30% ke cahaya matahari itu keredus. Jadi jenis-jenis bromelia ini nggak bisa terlalu maksimal warnanya, cuma so far dia tumbuh subur ya, bukan subur, hidup lah. Hah? Ya seperti itu. Iya, jadi yang sebelah sini emang agak kurang nih, sebelah sini emang agak kurang, sama ada beberapa posisi yang jungkir balik kayak gini, nanti kita bakal benerin seperti ini ya. Nah ini kayaknya modar, nggak ada tanda-tanda kayaknya nih. Jadi maksudnya mungkin ini bakal kayak itu, cuma sejumput gini doang. Kita tes kemarin dan ternyata kurang bagus, jadi kita bakal ganti. Terus mossnya nih kita keliling dulu deh. Nah ini nih jenis Juntus Hejo, ada yang gagal ya. Ini penyebabnya mungkin karena waktu nanem bibitnya kurang bagus, karena biasanya dia gampang banget sih. Oke. Ya. Jadi ini kita harus ganti ya. Nih, ada beberapa titik, nggak banyak. Jadi nggak semua, hampir semua sih, tapi ini Juntus Hejo ini bermasalah, jadi nggak apa-apa, kita bakal ganti aja. Oh ini pakai samun sih, nggak usah ditanya bro. Mantap bro, ini mantap nih. Nah mossnya mostly hidup dengan baik ya, adaptasi dengan baik, terutama yang sebelah sana, karena yang sebelah sana itu cahaya bener-bener full shading, jadi memang cocok banget untuk pola tumbuh si moss itu sendiri. Nah, udah kayak gitu nih, Titonianya mantap nih, oh bagus, tebal dia. Nih, Shadoides nih, Shadoides ini mungkin masih sekitar 40%-an lah, 40%-an dia perlu adaptasi lebih lama kalau gua rasa, karena ini substratnya ini masih belum matang. Kesatu kita nggak pakai pupuk dasar, yang kedua ini feeling gua ya, drop air yang dibawa lewat dari si batu pasir itu sendiri masih bawa kadar garam ya, jadi bikin air ini mungkin parameternya masih nggak stabil, dan ya tahu sendiri kalau garam itu untuk tanaman nggak bagus ya, jadi agak ngedamage ya. Cuma so far karena dia punya kemampuan untuk makan sendiri naik ke atas, jadi dia masih bertahan di pucuknya. Untuk ke bawahnya sekarat, cuma beberapa kali ganti air mungkin bakal membantu ya, jadi ini masih bisa kita pertahankan. Nah ini nih, ini namanya alga diatom. Jadi ini hal wajar yang bakal kita temui kalau misalkan kita baru ngelakuin awal setup atau lu make cahaya dengan intensitas yang berlebihan. Nah kalau di sini kasusnya awal tanam iya, cahaya berlebihan juga iya. Jadi ini hal yang wajar dan masih sangat mudah sekali tuh. Mudah sekali untuk kita atasi. Ini cukup kita kasih pemakan alga yang level-level rendah kayak model CAE atau jenis-jenis plati atau jenis gurami kecil, dia bakal habis nih. Jadi ini sangat mudah sekali penanganannya ya. Jadi ini hal yang wajar. Nah di kaca sendiri nggak terlalu parah. Ada memang, cuma nggak terlalu parah ya. Jadi ini masih tahap wajar. Nah sekarang kita masuk ke stemnya nih. Stem blendnya bagus, ini SP White, ini Amania gracilis. Nah sekarang kenapa gue pakai jenis stem blend ini? Karena dia kalau lagi subur bunganya banyak sekali. Nih, bunga dari Amania gracilis. Sama, kalau Amania gracilis bunganya warna merah muda, kalau si SP White bunganya warna kuning. Jadi kalau dia udah nanti udah mekar, udah bagus,
warnanya bakal mantap nih. Ini ada kaktus juga dikit nih, sukulen ya, oke. Buat nah, ini areal-areal yang tidak terlalu terjamah air, so far oke, nggak terlalu ada problem. Jadi ini gua kasih nilai untuk sebelah sini ya, gua kasih nilai 6,5 dari 10 ya. Jadi ini masih belum mantap bro gitu. Nah ini beberapa jenis tanaman yang kita selipin kemarin, ini kucai dan juga strogen minima. Di sini oke dia, cocok ya. Jadi ini overall nilainya 6,5, sudah sebelah sana. Nah kita masuk terus sebelah sini. Di sini ada beberapa tambahan. Lightning baru ada 2 titik. Kenapa gue kasih lightning? Karena ini waktu dinikmati di siang hari pun cahaya dari depan ini terlalu kontras, jadi mengakibatkan sebelah sini benar-benar kena shading ya. Jadi titik-titik tanaman yang warnanya agak tua itu nggak terlalu kelihatan. Nah sekarang jadi agak mending. Coba gue mau lihat di kamera kayak gimana. Nah jadi agak mending bro. Gua kemarin gelap banget ya. Di sini semua tanaman hampir semua 90% semuanya hidup dengan sebagaimana mestinya. Ya, cuma tetap nih si Juncus hijaunya agak kurang bagus. Cuma mungkin ini masih bisa dipertahankan kayaknya sih. Nanti kita coba. Dan di sini nggak terlalu banyak alga walaupun ada. Ya. Nah ini yang kecil-kecil ini Thanelus. Kita tanam dari daun bawah darat. Nah, sifat Thanelus itu dia ganti daun dari daun darat ke daun air. Jadi dia si daun daratnya itu melt dulu seperti ini ya. Sama seperti Cryptocorin juga sama. Mana tadi? Nah, ini daun darat yang melt dari Cryptocorin. Nah, seperti ini ya. Jadi sifatnya itu sama. Jadi dia itu bukan berubah, tapi dia ganti daun. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hal yang wajar dan so far semua sesuai dengan harapan. Untuk filtrasi, media mahal itu nggak bisa bohong bro. Ini kita pakai kayu banyak sekali dan semuanya terkoneksi ke dalam air, juga batu pasir yang baru yang tidak dicuci, dan juga silika yang tidak dicuci. Tapi lihat bening. Nih, ya. Walaupun warna airnya agak kuning tapi bening ya. Nah, jadi artinya dari segi filtrasi sudah tepat dengan apa yang kita gunakan. Nah, ini nih mos-mos jenis ini nih yang selalu memenuhi harapan kita nih. Ini yang kemarin udah gua rawat sendiri di rumah kurang lebih 2 bulan. Gua keletakin aja di lantai, gua kasih siram-siram air tiap hari dan gua bawa ke sini, ternyata dia paling kuat beradaptasi ya. Di sini bagus banget ya. Mantap ya. Nah, untuk yang areal sini gua kasih nilai 8,5 dari harapan gua 10 ya. Jadi PL-nya masih banyak sebelah sana, nggak apa-apa karena itu sudah sesuai dengan prediksi kita gitu. Jadi artinya ini misting sebelah sini mengcover sempurna dan juga semprotan juga lebih pro ke sini sebenarnya. Jadi nanti sebelah sana kita bakal lebih ini lagi, perhatikan lagi ya. Yang penting satu-satu kita bakal pantau. Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen bongkar ikan. Ikan apa aja sih yang bakal kita masukin? Jadi owner ini pengen akuarium ini dipenuhi oleh ikan-ikan yang hidup di alam gitu istilahnya nih, dan lebih tepatnya jenis-jenis gurame mini. Nah, ini ikan pertama yang bakal kita masukin ini jenis gurame coklat ya. Gurame coklat, jadi mungkin dia hanya bisa tumbuh sampai sebesar inilah mungkin ya, sekitar 7 cm apa 6 cm. Ini yang pertama bakal kita masukin jenis-jenis ini. Yang kedua ini ada Spatralis ya, Spatralis, cuma sayang banget kita nggak bisa dapat yang warnanya bagus-bagus ngejreng-ngejreng gitu ya. Ini yang warnanya pelangi-pelangi gitulah, jadi ya bukan yang full hijau atau yang bukan yang full biru gitu. Jadi ini yang pelangi-pelangian kayaknya. Kalau ada yang tahu jenisnya apa, deskripsi ya, kasih tahu ya. Nah, ini Spatralis blue yang biru nih, cuma masih pada kecil-kecil dan warnanya kurang bagus. Mungkin nanti dengan kita kasih pakan yang bagus bisa beradaptasi dan berubah menjadi bagus ya. Ini
sama gurame coklat juga, kita masukin 100 ekor gurame coklat. Nah ini Siamese alga eater ya, jadi dia efektif untuk memakan jenis takon dan juga hair alga ya. Apalagi diatom kayak begini, favorit dia banget. Jadi ini gua masukin untuk membasmi alga. Terus bro, oh itu. Nah ini Chinese alga eater, ini juga sama, ini lebih ke permukaan kayu, kaca, batu, pasir ya, untuk alga-alga di seputaran sana. Nah lalu kita juga punya ini dia yang keren nih, cupang alam. Jadi seperti biasa dan seperti sesudah-sudahnya, kita akan melakukan proses aklimatisasi. Cuma berbeda kalau misalkan masukin ikan-ikan yang lain, mungkin ada beberapa jenis yang kita ceburin sama air-airnya juga, karena susah kita mau pisahin. Taplok ulang sama sedikit yang kemarin, apa ada tanaman tapi mati, jadi kita cover pakai hos. Kita udah beres proses aklimatisasi, sekarang kita mau masukin ikannya bro. Jadi baiknya kita ambilin aja ikannya satu. Kalau sih pakai jaring, cuma karena jaringnya lagi ora-ono, kita pakai tangan aja gini bro. Kita bakal modifikasi jadi kayak hutan belantara ceritanya bro. Jadi sini pakai akar-akar sulur-sulur kayak begini nih. Ini dari pohon beringin asli nih. Gua nggak tanggung jawab nih siapa yang ngambilin nih. Nanti kalau sampai dihantui pokoknya urusan yang ngambil. Ya mas ya. Gitu. Jadi ini kita pelintir dulu supaya dia nggak semrawut nih seperti ini. Kita pelintir, nanti ujungnya nanti kita lem supaya dia nggak ini ya, nggak terlalu berantakan kayak gini ya, jadi ratanya segini gitu. Nah sekarang cara pasangnya, jadi kita ambil satu blok seperti ini ya. Pertama kita selip dulu sebisa mungkin nih, selip sebisa mungkin seperti ini. Nah baru kita ikat nih. Sekarang udah jadi nih bro, ikan udah masuk, udah keren pokoknya. Tadi juga kita udah bikin jenggot-jenggot seperti ini untuk menambah nuansa sangar dan seram. Jadi nanti kita bakal tambah lagi. Ini keinginan dari owner, jadi pengen nuansa alamnya berasa ya. Ini ikan-ikannya udah pada nyemplung, semua masih bergerombol ya. Woi, cakep banget. Jadi ini keunggulannya ada dua ya. Kalau yang gua perhatiin, pertama lu bisa saksikan ini secara top view, dan lu juga bisa menyaksikan secara side view ya. Side view-nya juga dapet gitu. Jadi ini salah satu keunggulan kalau dari ini, lu bisa dengan tinggi 1 meter ini, jadi bisa dapat dua sisi untuk kita ngelihat ya. Makanya kenapa kita kaca nggak terlalu tinggi. Biasa kan kalau untuk lebar segini kita harus kasihnya minimal 35 cm, tapi di sini kita hanya pasang 20 cm. Jadi itu keunggulannya. Nah tadi juga kita ada beberapa jenis tanaman, dan lagi-lagi gitu, maksudnya kita bongkar pasang dan sekarang sudah aman ya. Nah nanti kedepannya kita bakal pantau masalah pengairan di sebelah kanan karena masih kurang. Jadi mungkin next step kita kesini bakal
nambah aliran air baru untuk daerah sana. Hanya itu aja sih problemnya. Oke bro, jadi menarik untuk kita saksikan bersama-sama bakal jadi seperti apa paludarium ini ya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan paludarium ini, terus pantau video-video dari The Aquatic Freak yang terbaru. Ini bakal ada episode yang sangat panjang sekali membahas khusus untuk paludarium ini. Karena ini salah satu paludarium yang paling yang paling out of box yang kita punya gitu. Jadi itu sesuatu yang bikin kita tuh penasaran apakah sesuai ekspektasi kita atau enggak gitu. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk saksikan video-video berikutnya dari kita. Salam The Aquatic Freak.